hakim yang terhormat, sebelumnya izinkan saya untuk meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri, karena ini bukan pembenaran. Nama saya Sumara, seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Untuk itu, biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum karena saya tidak mampu membayarnya. Segala tuduhan terhadap saya sudah jelas benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati saya terima tanpa pembelaan, banding, atau apalah namanya. Nama saya Sumara. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW. Ya, seorang babu. Tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk menjadi seorang babu. Yang belum tentu semua orang berani untuk menjadi manusia dengan posisi terbawah dari struktural manusia. Berani menjadi manusia di bawah manusia. Saya, Sumara, bertahun-tahun saya hidup di bawah kaki orang, merangkak di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya. Saya lipat lidah saya agar tidak bicara, karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, bencana bagi perut Simbo dan perut Simbah di kampung, dan bencana pula bagi para majikan-majikan kejam. Sejak kecil, saya tidak pernah berani untuk mendongakkan kepala, terutama di desa Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Ditambah lagi, ketika saya masih duduk di bangku madrasah, Pak Kasir, guru madrasah saya, menerangkan, jadi pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi Partai Komunis Indonesia. Betul, PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dilarang, dihapus, dan tidak boleh berkembang lagi di Indonesia. Seluruh antek PKI dihukum. Lalu kemudian aku mendengarkan suara bisik-bisik dari bangku belakang, tapi masih jelas kudengar. Apa toh? Itu. Apa kok bisik-bisik toh kamu tuh? Itu si bapaknya Sumara. Bapaknya Sumara itu kan
ngetek PKI. Iya ta? Iya. Makane saiki wong wis ora ono to. Wong wis diciduk. Lagi-lagi bapak saya menjadi topik pembahasan saya oleh teman-teman saya. Siapa bilang bapak saya PKI? Siapa bilang bapak saya PKI? Siapa bilang Seliman itu PKI? Kalau memang bapak saya PKI, apa iya bayangan bapak harus selalu mengikuti saya, mengikuti seumur hidup saya, menjadi bayang-bayang hidup saya, sehingga saya diremehkan, saya dikucilkan, saya dihina oleh orang-orang. Lalu sorenya saya bertanya kepada Simbah. Saya bertanya, apa betul bahwa bapak saya adalah PKI? Walah, Nduk. Lawang bapakmu kuwi wong lugu. Pegaweane mung deres klopo karo musir andong. Lelak masalah deres, Mbah. Lalek Paidi, Pak Desudi karo Mbah Suro. Kan yo deres klopo, Mbah. Nang opo kok mek bapakku sing PKI? Lho ya duduk masalah derese to, Nduk. Jadi kejadian itu bermula ketika bapakmu tuh jadi kusir andong. Nah, sebagai kusir andong, bapakmu itu selalu mengantar siapapun yang membutuhkan. Salah satu langganan bapakmu itu namanya Pak Wasto. Lah, karena sering mengantar Pak Wasto itu, jadi bapakmu itu lama-lama ditawari untuk menjual gula merahnya itu ke ke koperasi. Iya, koperasi ya, Dok. Nah, lalu 2 hari setelah itu, Dan Projo datang dan bertanya kepada Simbah. Nah, mantu sampean niku lho, kok senengane adol gula nang koperasi PKI to? Walah ngapunten, Den. Lawang Suliman niku hanya menjual gula merahnya ke Pak Wasto. Lah, mari ngono, Nduk. Kapan yo kae yo? Rodok lali sih, Mbak. Pokoke kira-kira apa rong dino mari kuwi. Den Projo karo 2 tentaranya itu menangkap bapakmu. Bapakmu itu diseret. Ya si Mbah itu kaget, takut, tapi ya piye ya? Simbah tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal bapakmu kuwi lho ora ngerti apa-apa, Nduk, wong lugu. Sejak saat itu, bapak saya menghilang. Bak ditelan bumi. Saya yang anak kandungnya sendiri tidak pernah sekalipun melihat wajahnya. Saya tidak pernah melihat batang hidungnya, tapi bayangannya selalu menguntit dalam hidup saya. Selepas madrasah, ekonomi Simbok tidak mengizinkanku
untuk melanjutkan sekolah. Walaupun nilai ijazahku adalah nilai yang paling tinggi. Aku tidak ingin sebodoh bapak. Aku tidak ingin sebodoh simbok dan simbah. Kata orang, pendidikan itu bisa mengangkat kita dari keterjepitan. Dapus. Sia-sia aku hafalkan rumus-rumus rumit matematika. Sia-sia aku hafalkan rumus apa itu? Sampai lupa. Sia-sia aku hafalkan hukum Archimedes, hukum Einstein, dikotil, monokotil. Sia-sia aku hafalkan Undang-Undang Dasar 1945. Dari mulai pembukaan, pasal, ayat, hingga ke titik komanya. Dan yang paling sia-sia adalah ketika aku mempelajari butir-butir nilai-nilai Pancasila. Katanya kita harus musyawarah untuk mufakat. Kita harus saling tolong-menolong, menjaga persatuan, saling membantu, saling toleransi, saling ini, saling itu. Apa kenyataan? Pekerjaan yang layak untuk saya hanya menjadi babu. Bekerja dari siang hingga malam. Mulai dari mencuci piring, mencuci baju, menyetrika, menyapu, mengepel, menidurkan anak majikan, menyuapi anak majikan, hingga naik ke atas genteng. Semua itu harus saya jalan. Merasa lelah menjadi babu, saya mencoba peruntungan dengan melamar kerja kepada pemilik pabrik beras. Namanya Bu Jurwati. Dan disitulah saya bertemu dengan seorang lelaki. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Wajahnya yang tampan, rupawan, tubuhnya yang kekar, membuat aku jatuh cinta kepada Mas Edi. Ditambah lagi, aku semakin bahagia ketika aku tahu bahwa Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Hatiku seperti berbunga-bunga. Beban hidup yang ku alami selama ini seperti terangkat, seperti hilang dari hidup. Tapi lagi-lagi Mas Edi perlahan-lahan mundur dari hidupku setelah mengetahui bahwa aku adalah anak seorang antek PKI. Lagi dan lagi hidup saya hancur hanya karena saya adalah anak seorang antek PKI. Aduh, saya sampai bingung harus berkata-kata bagaimana. Memang apa salahnya? Apa salahnya kalau saya anak PKI? Apa saya tidak berhak bahagia? Apa saya tidak berhak jatuh cinta? Apa saya tidak berhak menikah, punya anak, dan bahagia selamanya? Pada suatu hari, Simbok menawarkan sebuah pekerjaan kepadaku. Pekerjaan untuk menjadi seorang TKW. TKW
di Arab Saudi. Awalnya aku sama sekali tidak tertarik. Namun kata-kata Simbok terus terngiang di kepalaku. Setelah berpikir cukup panjang, akhirnya aku memutuskan untuk berangkat ke Arab Saudi menjadi seorang TKW. Meskipun itu sebuah keputusan yang sulit, tapi aku coba untuk berpikir positif. Mungkin ini adalah jalan keluar untukku, untuk keluar dari masalah, untuk keluar dari bayang-bayang hidup bapakku sebagai seorang antek PKI. Nah, setelah saya menjadi seorang TKW, di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa, saya dipukuli, gaji saya selama setahun dipotong, dan yang paling kuingat, saya diperkosa. Namun aku mendongakkan kepala, ku angkat kedua tanganku, ku ambil pisau, lalu ku tancapkan ke jantung hatinya. Aku sadar bahwa saya akan divonis mati. Dan justru itu, saya tidak berniat untuk diadili di negeri saya sendiri. Saya tidak yakin di negeri saya orang kecil seperti saya akan dibela. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Bagi saya, pengorbanan, harapan, semua butuh keberanian. Harapan bagi saya seperti di penjara. Hidup saya penuh dengan ketakutan. Namun saya harus berani, karena hidup dan mati adalah dua kepingan nasib. Dan kematian adalah nasib yang harus saya jalani saat ini. Inilah saya siap mati.